فإن كان محسنة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها واسع مدخلها وقنا من الثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan beliau berwasiat untuk Pak Kembali. Coba menyebutkan ini nanti aku di kakinya. Oh yang waktu apa dia? Ada yang mau ikut ziarah ke makam Rasulullah. Insyaallah. Oh iya, Pak Atok ya Ustaz. Bukan Atok ini. Sama Syekh. Sama Syekh. Sudah. Oh, abang kandung, abang kandung. Dulu 5 bulan lalu. Masya Allah. 5 bulan yang lalu saya balik mau ziarah. Masih bagian yang buat lubang. Oh iya. Lepas dapat kabar semalam. Kabar lama. Saya ambulan bawa langsung. Pesannya pesannya waktu 5 bulan itu pesan Ziarah. Ziarah. Oh, sorry. Insyaallah. umur berapa abang umur? Bin Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang, Rao, Pagawi. Nah, mereka ini mengadakan migran beramai-ramai ke kampung, itulah ya batubara. Makanya batubara itu tidak masuk ke Kesultanan Delhi, tidak masuk ke Kesultanan Asahan, tapi dia punya otonomi khusus yang dipimpin oleh Datuk. Namanya Datuk Limalara. Maka nama-nama kampung yang ada di Minangkabau ada di situ. Limalaras, Limapuno, Talawi, kemudian Kayu Ara ada di situ. Lalu kemudian si Abdul Rahman ini merantaulah dia ke Kedah. Di Kedah ada perang tanding antara pesilat-pesilat. Menang dia 7 tahun dia menjadi hulu balang di Kedah. Nah, dari Kedah itu dia melanjutkan petualangannya. Belajarlah dia di
Patani kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Nah, jadi kemarin saya mau diundang ke Patani, saya tanya, saya mau ke Patani, ada tak di situ Syekh Wan Mustafa Al-Fatani? Ya, Ada, masya ada, Allah. ulama besar hidup sezaman sekian. Saya cocokkan sezaman dengan, memang berguru beliau ke situ. Lalu Syekh Wan Mustafa Fatani inilah membawa beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia di Makkah, berguru kepada Syekh Hasbullah dan salah satu guru fikihnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, masya Allah. Jadi beliau sezaman dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Minangkabau dengan Syekh Hadratul Syekh Hasim Asy'ari. Masya Allah. Kemudian tarekatnya beliau ambil Naqsyabandiyah dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Di samping itu dia juga mengambil tarekat Syattariyah. Masya Allah. Setelah 7 tahun di Makkah, pulanglah dia ke Batubara, kampung halaman dia. Lalu kemudian petinggi dari Kesultanan Asahan yang sekarang Tanjung Balai, namanya Tengku Adil. Di dalam catatan biografi beliau sebutkan Tengku Adil memberikan beliau, menganugerahkan tanah ini, tanah Silau ini yang sekarang menjadi satu kecamatan, kecamatan Silau Laut. Lalu kemudian beliau pun menetap di sini sejak tahun 1900. Jadi yang ada tinggal peninggalan dia sekarang, makam, masjid, rumah, dengan sekolah. Dia membangun sekolah 1937 namanya Sekolah An-Najah. Anaknya yang samping ini dia kirim ke Makkah namanya Syekh Muhammad Ali, 9 tahun di Makkah. Lalu kemudian ketika dia meninggal dilanjutkan. Jadi dulu orang datang berkunjung kemari mengambil barokah Tuan Guru. Salah satu yang datang tuh namanya Ahmad Tahir. Disapunya kepala Ahmad Tahir ini, kata dia ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini, orang besar. Ahmad Tahir ingat ucapan itu. Datang dia berziarah kemari, Jenderal Ahmad Tahir, mantan Menpar Posdel. Masya Allah. Pariwisata pos dan telekomunikasi. Jadi bangunan-bangunan ini adalah nazar orang yang berwakaf, bernazar. Jadi bangunan ini dulu dibangun oleh kepala PU, kepala dinas pekerjaan umum. Dulu ini kayu, zaman saya kecil kayu. Sekarang lalu kemudian apa hukum membangun ini? Kalau di tanah wakaf tak boleh karena punya orang banyak. Ini tanah dia sendiri. Tanah di sini. Adapun membangun kubah, dalil hukumnya adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab membangun kubah. Kubah artinya tenda, fustat, supaya orang ziarah tak kepanasan. Itu dibangun pertama kali oleh Umar bin Khattab di Baqi untuk makam Zainab radhiyallahu anha. Jadi bisa dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk kain. Itulah maka tadi di makam itu ada kain. Nah kain ini orang bernazar. Jadi ini bukan dibeli di pasar nazar. Misalnya orang bernazar, nanti kalau begini saya buatkan kubah. Untuk bangun kubah besar dia kan tak punya duit. Jadi buatlah kubah kain. Ini terus penuh nanti bisa tebal sekali lalu disedekahkan ke fakir miskin. Orang jadi nampaknya kelambu sebetulnya dulu kubah kain macam tenda supaya orang mudah ziarah itu. Dan kita tidak ada pernah meminta kepada kubur. Kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Adapun bertawassul dengan orang soleh, maka Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari menulis satu kitab khusus At-Tawassul bis-Shalihin wal Awliya. Mohon kepada Allah karena banyak karomah-karomah yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau. Termasuklah Sultan Delhi meminta fatwa ke beliau untuk mendirikan Masjid Al-Masun. Tapaknya kira-kira nanti di mana dibuat, ditunjuknya itulah tapak masjid Raya Medan sekarang. Itu Syekh Abdul Rahman. Cuman dia tidak mendekat ke sultan. Dia tidak menjadi mufti. Dia tidak mau dia menyebut dirinya Ambo. Ambo Rajo. Dia tidak mau di bawah raja. Raja itu yang minta fatwanya. Namun dia jadi sultan-sultan baik. Sultan 4 di Melayu ni, di Sumatera Utara ni, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Delhi, Sultan Langkat. Makanya waktu saya ceramah di Langkat, mobil suruh berhenti, datang Sultan.
salam. Oh cucu cicit. Saya tak ada hubungan darah laki-laki, tak ada. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak Elsa. Jadi kami bukan nasab laki-laki. Maka tak bisa dibilang Ustaz keturunan Syekh Silau. Enggak. Emak saya bilang saya bukan keturunan Syekh Silau. Emak saya cucu Syekh Abdurrahman. Allahu a'lam. Terima kasih sudah berziarah ke makam yang kami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.